waktu you buka simpan pinjam, tapi banyak ke arah elektronik, itu mayoritas memang handphone? Handphone, fokusnya di handphone. Karena kalau rata-rata kan kalau kita mau fokus di motor atau BPKB biasanya, kalau fokusnya di sana kan lawannya gajah-gajah ya. Itu bukanya di mana? Awal di Jakarta saya. Oh langsung di Jakarta? Ya karena saya kuliah di Jakarta kan. Modalnya dari mana waktu awal buka usaha itu? Minjem waktu itu. 100%? 100%. Minjem ke siapa? Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari ini hari Minggu ya. Tapi satu sosok ini memang luar biasa ya. Ini masih muda tapi sudah menjadi entrepreneur yang sukses ya. Siapa dia? Yaitu Andrew Susanto ya. Halo Pak Hermanto. Wah ini thank you ini ya. Ngeluangin waktunya ya. Akhirnya ketemu. Iya. Beberapa kali ya janjiannya agak luput ya. Waktu itu udah janjian ya. Saya udah beli flight ke Surabaya pulang pergi loh itu. Berangkat pagi pulang sore mau ketemu. Waduh gak bisa waktu itu ada apa. Waduh saya gak enak banget. Waktu udah janjian minta waktu. Saya yang cancel lagi. Waduh saya gak enak banget. Akhirnya ketemu di sini. Iya tapi pas ini kemarin kan Andrew jadi salah satu speaker di Idea Cloud. Iya. Ini terima kasih ya sudah berbagi kepada para milenial, Gen Z, Gen A ya. Iya. Dan kemarin pun lagi meresmikan pembukaan Holy Wing kelima di Surabaya ya. Holy Tiger di Saya dengar kan you pasti juga sampai larut malam tapi pagi-pagi ini sudah bisa podcast. Ini luar biasa ya. Sampai jam 3 pagi saya tidur. Oh gitu ya? 3 pagi saya tidur. Ini berarti tidur cuma berapa jam aja ini? Lumayan lah 5 jam. Lumayan. Oke. Tidurnya pulas ya. Iya. Tapi cukup segar, fresh. Iya. Memang biasa ya bangun pagi ya? Saya setiap hari bangun jam 4:30. 4:30 pagi. Terus olahraga? 4:30 pagi saya bangun tuh minum pre-workout. Oke. Pre-workout itu kira-kira protein ya? Bukan, pre-workout itu minuman sebelum olahraga. Jadi isinya kafein. Satu scoop itu sama dengan 2 kafein, 2 shot kafein. Jadi begitu minum itu 20 menit itu langsung terang otaknya. Bisa mikir kerja, bisa apa. Jadi saya sambil jalan pagi setengah jam itu saya mikir kerja sambil WA karyawan semuanya. Setengah jam itu saya lakukan. Kira-kira 5:30 pagi udah seger banget. Setelah jalan itu saya nge-gym 1 jam kira-kira. 1 jam terus sauna dan lain-lain. Selesai jam 7 udah siap-siap kerja sebelum jam 8 nyampe kantor. Wow, itu tiap hari? Setiap hari. Setiap hari olahraga? Setiap hari. Wow. Setiap hari. Dan jam 8 itu kerja sampai jam berapa? Sampai ya normal aja office hour sih. Saya nggak pernah lembur kebetulan. Dari awal kerja sampai sekarang jarang sekali lembur. Saya sangat menghindari lembur. Jadi pulang rumah family time. Baru ketemu sama istri dan anak-anak. Iya, family time ya. Itu Andre lakukan sejak tahun berapa itu? 2006. Oh, sejak bekerja? Sejak bekerja. Wow. Iya. Selalu dinner di rumah sama keluarga selalu. Oh iya. Jadi bisa ngatur waktu 2006 ya? belum berkeluarga. Belum keluarga pun, tapi bangunnya pagi dan bekerjanya fokus gitu ya. Fokus. Ya saya suka sih soalnya, menikmati aja. Nah, Andrew kalau lihat dari background orang tua ya, itu kerjanya apa sebelumnya? Orang tua saya itu dulu jual beli mobil rumahan gitu ya. Mobil bekas ya? Mobil bekas. Mobil rumahan. Ya. Itu jadi Andrew bukan mendapat pendidikan entrepreneurship dari orang tua atau melihat orang tua jual beli sudah timbul? Orang tua saya itu, bapak saya itu kan udah nggak ada. Tahun 2010 dia nggak ada, 13 tahun lalu. Dia divonis cancer itu berarti 16 tahun lalu. Jadi setelah divonis cancer dia ya pasti kerjanya lebih nggak semangat lah, itu pasti kan. Tapi pada saat itu saya masih dapat ajaran-ajaran dia. Setelah saya lulus kuliah itu masih ada waktu 3 tahun lah ya. 3 tahun untuk ngobrol sama dia, untuk ngerti cara pikirnya dia. Lumayan lah dapat 3 tahun. Tapi setelah papa saya nggak ada, saya juga masih ada mentor. Itu adiknya mama saya. Jadi saya setiap kali itu sebulan berapa kali ke kantor dia buat nanya-nanya. Soalnya saya nggak ada yang buat ditanyain. Coba waktu itu kenal sama Pak Hermanto, saya tanya Pak Hermanto. Gitu ya. Kalau kakak? Saya ada koko 2. Kokonya 2? Nggak bekerja waktu itu? Bekerja di tempat lain atau gimana? Atau freelance-an gitu? Ya kerja bareng sih. Waktu itu kerja bareng sih. Cuma bareng, dia kayaknya nggak terlalu fokus di bidang itu gitu loh. Jadi lebih santai lah ya. Nggak sehobi saya untuk kerja gitu. Nggak terlalu hobi kerja. Jadi Andrew waktu masih kuliah pun sudah kerja? Nggak, waktu tugas akhir. Jadi waktu saya kuliah hukum, tugas akhir saya itu
Judulnya aja perbandingan koperasi simpan pinjam dengan pegadaian dari segi hukum. Jadi sambil saya bikin tugas akhir itu, skripsi ya, sambil saya buka untuk outlet pertama Pusat Gadai Indonesia. Pak. Oh, di tahun 2006 itu? 2006. Oke. Nah, dari buka pertama itu, Endro memang melihat gimana peluangnya? Jadi gini, karena saya kuliah hukum kata orang nggak nyambung. Padahal justru Pegadaian itu tahun 1903, berarti 100 tahun lebih itu dimonopoli oleh pemerintah. Nggak boleh kalau nggak pemerintah. Tapi tahun 2000 ya, 2002 ya ada, lupa, 2003 undang-undang anti monopoli kan akhirnya. Ada undang-undang anti monopoli tapi ini dikuasai pemerintah gitu kan. Jadi abu-abu. Pegadaian ini boleh atau nggak boleh? Kebentur ini. Itu yang saya lihat pada saat saya kuliah hukum. Jadi saya coba, ya udah saya buka aja abu-abu. Nggak hitam juga, belum putih juga. Akhirnya diputihkan tahun 2016 dengan peraturan OJK gitu. Baru 2016? 2016. Jadi waktu 2006 perizinannya pakai apa? Pakai koperasi simpan pinjam. Karena saya kan bahas koperasi simpan pinjam? Iya, karena belum ada OJK. Jadi saya bahas dari segi hukum. Jadi saya ngerti duluan. Saya nyolong start 10 tahun dibandingin kompetitor gitu. Jadi waktu itu nggak ada kompetitor ya? Nggak ada. Sendirian di Jakarta. Karena you fokusnya juga ke handphone waktu itu? Elektronik ya. Oh, di awal sudah elektronik? Dari zaman Nokia ya, 2006 itu saya terima Tetap Nokia. Ya, sudah ada ya? Ada Nokia, dari 2006 itu Nokia mahal banget tuh. Atau Nokia. telepon yang besar itu, yang bisa untuk mukul komunikator, orang. Komunikator, itu juga. Bukan komunikator, yang besar sekali itu? Oh belum. Belum ya, itu mungkin 2000-an. belum, saya udah zaman Nokia yang 8210, 8250, Nokia pisang itu mahal sekali itu. Itulah mulainya. Ericsson gitu-gitu ya, waktu itu ya. Waktu you buka simpan pinjam, tapi banyak ke arah elektronik, itu mayoritas memang handphone. Fokusnya di handphone. Karena kalau rata-rata kan kalau kita mau fokus di motor atau BPKB biasanya, kalau fokusnya di sana kan lawannya gajah-gajah ya. Mau finance gede lah, Wom Finance, Adira Finance, itu yang udah berapa puluh tahun. Saya kalau lawan dia ya nggak bisa. Justru ada market yang belum disentuh itu yang saya pegang. Itu bukanya di mana? Awal di Jakarta saya. Oh langsung di Jakarta? Ya karena saya kuliah di Jakarta kan. Jadi sewa tempatnya? Waktu itu awalnya itu di Roxy itu terbesar Asia Tenggara. Kita lihat tempat di sana, sewanya itu 2006 cuma space kecil banget, berapa ya tuh? 3x3 mungkin. Atau 3x4. 250 juta setahun, tahun itu. Waduh gak berani. Ini terlalu mahal. Terus di seberangnya Roxy Mas, ada tanah nggak ada suratnya dijual 200 juta. Dijual loh 200 juta. Suratnya adalah surat apa sih, Girik atau apa gitulah ya. Akhirnya beli. Minjem uangnya. Terus beli. Bangun. Jadi bangunnya pun saya turun tangan. Lihat gimana layoutnya, asal-asalan. Itu berarti pertama itu ya? Pertama. Dan sampai sekarang masih ada? Ada. Legacy. Dan modalnya dari mana waktu awal buka usaha itu? Minjem waktu itu. 100%? 100%. Minjem ke siapa? Temennya papa waktu itu. Mau ya temennya papa ya? Iya, ada bisnis modelnya soalnya. Oh ada bagi hasil segala macam gitu? Enggak, kita kena interest saja 2% sebulan. Wow. Tapi kan minjemnya nggak langsung gede kan. Misalnya minjemnya bertahap mulainya mungkin. Jaminannya ya jaminan sertifikat atau yang Girik itu tadi? Enggak, karena minjemnya paling cuma mungkin awal 50 juta, 100 juta dia lihat kan. Oh iya orangnya ini, jaminannya kan dia lihat ada handphonenya gitu kan. Terus dia mau minjem lagi nggak? Dia lihat gitu loh. Dia lihat saya dapat trust kan, dia orang ini nggak ngejak aku lah. Kalau orang Surabaya nggak makan aku lah ini. Kayaknya coba tambahin 100 kan dia lihat. Dia dapat 2% juga oke. Dia kan dia lihat. Oh iya barangnya ada. Sampai berkembang, balikin duitnya nesu juga dia ya. Kurang ajar ini. Udah gede. Jadi hebat ya. Jadi loan 100%. 100%. Jadi memang nggak ada modal dari orang tua atau uangnya Andri sendiri? Orang tua juga nggak ada duit soalnya waktu itu kan. Andri sendiri nggak ada tabungan juga? Waduh gak ada tabungan. Wah tapi berani. Makanya ya? hemat. Ya bukan dari orang miskin banget lah ya. Saya kuliah di UPH juga. Oh iya, tapi waktu membeli lahan itu semua kan dari hutang. Iya murah lah waktu itu opportunity juga loh, dapat di depannya Roxy Mas itu harga segitu. Opportunity juga harus diambil sih. Dan dari bulan berapa baru mengalami positif itu? Kan pasti bulan pertama kedua pasti nggak gampang kan? Di awal-awal itu kan. Kalau finance kan hijaunya lama ya karena piutang kan. Piutangnya makin gede. Kalau secara
PL mungkin dia gede, tapi arus kasnya kan berat, cash flow-nya kan berat sekali. Dan you masih terus menyempurnakan kan, pasti improvement terus kan, pasti masih belajar, oh ini kurang itu. Pasti. Kan you sambil jalan kan soalnya. Iya, apalagi pertama. Kalau cash flow berat lah, mungkin 10 tahun pertama juga gak pegang duit lah. Oh gitu ya? Ya kalau piutangnya tembak terus. Loh berarti you pinjem temannya papa itu selama berapa lama? Oh itu mungkin 3 tahun ya, mungkin 3 tahun. 3 tahun sudah bisa putar sendiri. Balikin pelan-pelan gitu. Putar sendiri ya, langsung dikembangin sendiri, nggak narik dividen, udah nggak bisa. Sayang lah ya, masih ada opportunity. Mungkin di tahun ke-10, tahun ke-11 sudah nggak kuat muter dividennya. Oke. Jadi mulai menikmati. Oh jadi setelah 3 tahun itu pasti jauh lebih sehat ya, karena nggak perlu membayar bunga lagi ya. Mulai nyicil lah ya, nggak bisa langsung. Oh itu juga mulai nyicil ya, tahun ketiga. Mulai 3 tahun udah mulai bayar pokoknya. Mulai dia nanya, lu kenapa dibayar? Dan selesainya sampai tahun keberapa? Saya lupa ya, mungkin setahun 2 tahun lah ya. Oh ya, ya bayar juga gak boleh. Jadi terlalu. Di perusahaan koperasi simpan pinjam itu namanya pakai apa waktu itu? Gak ada namanya bahkan. Oh iya, koperasi simpan pinjam gitu saja? Iya, terima gadai itu. Gak ada namanya bahkan. Oh. Gak ada bayar orang buat brandingnya, sayang. Kayaknya mulai branding tahun 2012 ya, mulai bayar orang branding, akhirnya jadi Pusat Gadai namanya. Terus di branding ulang jadi Pusat Gadai Indonesia. Oh jadi waktu Pusat Gadai pun itu masih belum PT? Koperasi simpan pinjam. Tetap koperasi simpan pinjam? Jadi gini, koperasi simpan pinjam itu cuma boleh minjemin ke anggotanya. Kalau PT Gadai itu boleh minjemin ke siapapun. Itu bedanya gitu. Nah dulu pakai koperasi simpan pinjam, siapa anggotamu? Iya pada saat dia datang itu langsung daftar jadi anggota, langsung minjem. Ya itu celah hukum lah zaman dulu. Sekarang diatur lebih baik, lebih bagus lah. Ya karena Andrew sekolahnya hukum, jadi itu bermanfaat ya. Jadi saya jadi lebih berani daripada orang lain gitu loh. Iya. Sekarang tahu itu sah, itu boleh secara hukum gitu loh. Itu Sobat Sukses ya, itu cerita di awal bagaimana Andrew memulai bisnis dari 100% hutang dan bunganya 2% per bulan. Itu beban yang sangat berat juga ya. Tapi dengan kegigihan akhirnya Andrew bisa melewati masa-masa yang pasti sangat sulit itu dilalui ya. Dan akhirnya perusahaannya bisa terus bertumbuh, berkembang, dan sekarang bisa menjadi PT Pusat Gadai Indonesia yang membanggakan ya. Sekarang bisa terbesar ini ya di Indonesia ya. Iya, sekarang terbesar. Ya, tapi orang lihat kan suksesnya saja. Iya. Biasanya perjalanannya itu apa saja yang masih ingat yang nggak terlupakan gitu. Terutama di awal-awal tahun ya, itu pasti sangat berkesan kan ya. Iya. Dan mungkin membuat juga tambah tangguh, tambah kuat untuk menghadapi ya. Kalau sekarang mungkin lebih enak lagi kan. Ya, orang bilang kan rumput tetangga selalu lebih hijau. Ya, tapi fokus ya. Fokus. Ini enggak mudah kan. Anak-anak muda sekarang kan maunya, aduh kok berat gini ya. Wah ini enggak sesuai passion saya ganti lagi. Nanti passion itu dijadikan kambing hitam. Makanya kan saya selalu ngomong kalau ketemu orang, kamu itu mau sukses itu sebenarnya kamu kerja itu kamu pikirin deh. Kamu ngejar passion atau ngejar uang gitu loh. Iya. Kalau ngejar uang kamu jangan pikirin passionmu dong. Kamu fokusnya apa? Uang. Kalau saya ngejar passion lah, masa saya kerjanya Pusat Gadai Indonesia? Lah ngapain saya kerja gadai? Bangun hotel aja keren saya. Dari awal ngejar passion keren, punya hotel. Saya passionnya kepingin punya taman safari itu passion saya. Tapi kan kita ngejar uang dulu, baru nanti passionnya kita bisa beli pakai uang kita gitu kan. Tapi di awal-awal tahun itu ada nggak penghinaan atau cemohan atau apa yang Andrew nggak bisa lupakan gitu? Yang justru itu menjadi cambuk itu? Pasti. Banyak. Memang bener. Dihina itu memang bikin kita mau membuktikan. Pernah ya? Ingat ya? Masih ingat? Banyak lah ya. Apalagi di bisnis saya banyak yang menghina. Banyak yang gimana kamu bisa sukses, kamu bisnisnya gitu-gitu doang. Masa bisnis gak ada handphone? Aneh banget kamu gitu. Gimana kamu? Aneh banget sih. Ada ya? Ada orang gak ada handphone. Siapa? Aneh-aneh kamu itu bisnisnya. Banyak sekali semua. Gak mungkin kamu bisa padahal gitu. Dia gak support, gak minjemin, gak ngapa-ngapain kamu ya? Iya, tapi dia bantu saya. Bantu dengan memaki kan? Bantu untuk ngasih. Iya loh, kalau gak dimaki mungkin. Dicambuk. Iya, dicambuk. Banyak lah yang dicambuk, kamu gak akan bisa besar, kamu gak akan banyak. Tapi ya itu yang memotivasi saya ya untuk terus membuktikan bahwa dia salah gitu. Andrew ingin membuktikan kalau bisa sukses gitu ya. Membuktikan kalau dia salah lebih gitu ya. Jadi semakin dia semangat maki saya, semakin saya semangat untuk membuktikan dia salah gitu. Okay. Dan di saat itu Andrew punya visi atau punya cita-cita perusahaan koperasi ini mau jadi apa gitu, ada nggak? Nggak ada, awal nggak ada. Justru nggak ada ya? Nggak ada, awal tuh saya fokus loh. Saya 10 tahun pertama ya bahkan.
dari 2006 sampai 2016 ya, saya lupa. Saya fokus kerja, nggak punya teman. Bener-bener fokus kerja. Teman saya nyari saya aja susah. Saya agak malas berteman. Saya fokus banget kerja dari pagi, siang, sore itu saya cari keliling outlet sendiri, negosiasi sendiri dengan orangnya, belajar cara negosiasi, belajar cara ngomong dengan orang, belajar nentuin posisi yang tepat gimana, belajar caranya branding gimana, warna itu yang bagus apa. Semua saya pelajarin sampai lupa cari teman. 10 tahun itu bener-bener fokus sih. Nah, untuk cabang yang kedua bukanya tahun berapa? 2 tahun ya, 2 tahun setelahnya, 2 tahun atau 3 tahun saya lupa, 2 sampai 3 tahun. Terus habis itu buka lagi? Setiap 1 tahun lagi ya kayaknya, cabang ketiga 1 tahun lagi. Oke. Habis itu 1 tahun 1? Sampai ke 10 tahun itu sudah berapa? 10 tahun ya, mungkin udah 30 kali ya, 10 tahun tuh 30, 40 ya? 30-40 outlet ya. Ya. Ini you mesti buat history dari your punya company ini ya. Karena nanti. Itu kan wah itu orang lihat ini kan wow. Ini nggak mudah pasti melalui untuk supaya bisa bertumbuh itu kan saya lihat gampang. Kemarin di YouTube-nya Pak Hermanto sama Yudis. Ya. Kan di pabrik Clio kan ada ya. Oh ada Clio. Journey-nya kan ya. Journey. Saya juga kepikiran, waduh ini gini ya. Saya harus bikin gini. Terus saya mikir lagi, setelah saya bikin saya tempelnya di mana ya? Belum ada gedung kerennya. Nanti aja lah. Di kantor you kan keren sekali kantornya. You didatengin Yudi saya lihat wah kantornya mewah sekali ini. Itu nggak perlu di dinding. Itu you punya seperti buat company profile gitu-gitu kan bisa juga nanti saya itu coba. Memang penting ya. Terutama kalau you nanti mau ke arah IPO untuk menjadi TBK ya. Itu perjuangan yang luar biasa yang pasti akan dilihat orang ya. Dan Andrew waktu itu juga nggak ngajak kakak atau family juga enggak ya? Sendiri terus selama 10 tahun awal itu ya? Iya single fighter. Nah waktu itu selama 17 tahun Pak sampai sekarang. Masih gitu ya? Iya masih. Iya. Jadi waktu papa nggak ada, Andrew kan sudah punya tokonya. Sudah 2 atau 3? 2 sudah. Iya. Waktu papa nggak ada itu 2. Ya memang kita memutuskan sih nggak mau nambah loan, nggak mau nambah pinjaman ya. Iya. Nggak mau nambah pinjaman dan nggak mau ekspansi karena fokus ke papa kan. Waktu itu papa divonis cancer. Waktu itu dokternya bilang papamu 3 tahun lagi nggak ada. Dibilang gitu. Jadi ya udah kita fokusnya family time lah, quality time lah ya. Pas 3 tahun nggak adanya. Wow. Tri udah bilang 3 tahun lalu itu. Dan Andrew waktu itu disupport ya oleh papa ya. Jadi papa kan sudah tahu berarti kalau Andrew punya bisnis ini ya. Papa sangat baik, sangat support. Bener-bener banyak tukar pikiran sama papa waktu itu. Iya. Ya pasti lebih bagus tukar pikiran daripada mikir sendiri kan. Iya. Setidaknya ada 2 pandangan kan. Wawasannya juga lebih luas ya. 2 pandangan pasti lebih bagus dari 1. Walaupun anggaplah siapapun kita, si B atau si A itu nggak pinter atau gimana. Tapi kalau kita tukar pikiran terus kan ada tektokannya, ada think tanknya kan pasti kepikir sesuatu yang baru kan. Iya. Jadi saya juga beruntung sih ada papa yang mau tektokan terus gitu. Nah kalau di bisnis Andrew itu akhirnya bertumbuh sampai sekarang sudah ada berapa cabangnya? Belum 1000 sih. Wow, udah ratusan. Udah ratusan. Berapa tepatnya? Udah nggak bisa ngitung? Kira-kira saja, karena nambahnya terlalu cepat ini, harian ini nambahnya. Ya dalam waktu dekat 1000 lah ya mungkin ya. Wow, terbanyak ya? Terbanyak. Karena kalau pegadaian yang resmi dari punya pemerintah BUMN itu banyak 4.000 dia. Oh, itu juga banyak sekali. Dia 4.000 karena seluruh Indonesia kan. Saya baru masuk Jawa Tengah. Dan mereka lebih fokus ke emas ya? Oh mereka emas. Fokusnya emas. Diamond juga? Sedikit, 99% emas. Berapa ya? 40 triliun ya piutang kalau emas. Andrew, emas masih belum? Bulan ini mulai terima. Mulai terima emas? Bulan ini mulai terima emas. Sesungguhnya kan lebih mudah emas daripada handphone ya? Lebih mudah handphone. Oh gitu ya? Handphone palsu kan jarang. You lebih spesialis ya? Enggak, gini. Anggap kita cari karyawannya dulu deh. Lulus SMA kita terima. Diajarin cara ngecek handphone. Dia yang ngajarin kita. Dia lebih pinter loh daripada kita ya kan. Lulus SMA suruh ngecek emas. Gimana Pak caranya? Lebih gampang SDM-nya pasti kalau handphonenya. Emas tuh the next level lah. Emas palsu banyak, handphone palsu kan dikit. Iya. Jadi lebih the next level. Karat-karatnya itu ya. Jadi berapa karat itu harus bisa tes semua, bisa tiap tahu orang ya. Beda-beda loh. Orang gesek ada yang menurut dia 16, menurut dia 18. Kan itu kalau dihapus kita lihat hilangnya berapa detik kemudian. Jadi setiap orang beda. Ada yang 18, ada yang 16. Iya.
Jadi berarti itu sekarang Pegadaian yang ada itu punya pemerintah satu, yang kedua punya Andre. Iya. Sudah nggak ada lagi yang lain. Atau yang lain lebih banyak yang kecil-kecil. Enggak, kalau sekarang you masuk 2 besar. Iya, sekarang. Bisa 2 besar. Bisa. Wah, keren loh itu. Nah, di dalam perjalanan untuk bertemu dengan pelanggan ya, itu sesuatu orang yang mau gadekan, itu kan pasti orang yang kesulitan keuangan ya. Iya. Pasti dia ada kesulitan keuangan sampai menggadaikan handphone atau itu. Rata-rata sih gini, untuk menyambung hidup dia sebelum gajian biasanya. Itu yang pertama. Kedua, untuk membesarkan bisnis dia, mungkin di pasar, di mana dia mau ngambil barang dulu untuk beli lebih banyak karena mungkin hari-hari tertentu. Itu rata-rata gitu sih. Bukan yang kesulitan uang itu sedikit lah ya. Kesulitan uang yang benar-benar. Jadi ini dia cuma memerlukan uang untuk beberapa saat aja. Bridging. Untuk 1 minggu, 2 minggu gitu saja. Betul, rata-rata gitu. Kan ini short loan ya, benar-benar jangka pendek. Tapi kan pasti Andre juga pernah ngalamin ada klien yang benar-benar dia membutuhkan dananya, tapi kemana-mana sudah nggak bisa. Nah, gitu gimana kalau kejadian seperti itu? Ada nggak? Kemana-mana nggak bisa. Kita terima kalau. Oh gitu ya. Iyalah. Nggak, maksudnya sifatnya lebih ke arah sosial gitu jadinya. Ada nggak hal seperti itu ya? Kalau dibilang sosial ya kita CSR-nya kan. Ada CSR-nya. Kan harus. Tapi gimana itu cara, kalau itu diberlakukan kan khawatirnya kan semua orang nanti begitu. Nanti cara trik-triknya itu kalau diajarkan kan jadi, oh ini sudah. Kalau ke tempatnya Pusat Pegadaian Indonesia nanti begini aja supaya didukung misalnya. Ini kan semuanya kan harus dijaga kan ya? Iya. Enggak, kalau CSR beda sih, enggak pakai. Oh jadi bukan karena handphone tapi CSR benar-benar misalnya beda, ya. Apa yang dilakukan? CSR kita lihat lah orang yang mau pinjam uang untuk bisnisnya dia, kita kasih interestnya kecil sekali, 0,5% sebulan misalnya kira-kira gitu. Wah, ada begitu? Ada lah, kita lihat yang memang dia niat kerja ya, bukan yang. Tapi kan susah itu untuk memberikan kriteria seperti itu ya. Karena kan cabangnya ada hampir 1.000 ya. Itu nanti kan kepala-kepala cabang yang menentukan kan bisa disalahgunakan. Enggak. Kita terpusat aja. Ya kan enggak begitu besar. Kita terpusat lah. Kita lihat based on people sih biasanya kita lihat. Saya kalau lihat orang itu lebih based on people daripada lihat kertasnya dia. Ya kalau Andrew bisa, tapi kalau nanti you punya kepala cabang kan harus based on paper sih ya. Ya CSR-nya ya. Ya. Saya sering orang yang tidak bisa membeda-bedakan antara membesarkan perusahaannya dan mau berbagi. Oh iya. Jadi kadang perusahaannya ini sampai dikorbankan, sampai akhirnya perusahaannya tutup karena membantunya terlalu banyak. Terlalu banyak berbagi. Jadi memang kalau perusahaan itu polisinya ya harus punya polisi sendiri kan ya, ada aturan-aturan sendiri. Nah tapi begitu ada hasil, nggak tahu itu berapa persen. Nah ini baru masuk ke yayasan atau ke satu bagian yang mungkin memang tujuannya untuk benar-benar sosial. Membantu, betul. Jadi memang ada dipisah gitu ya, ada dipisah. Kewajiban juga kan itu Pak Edmund. Kewajiban setiap PT di Indonesia ya. Ya kan kita kalau memang berbagi kan jauh lebih bagus ya. Jadi memang perusahaan itu kan image semuanya kan juga akhirnya ada perusahaan itu juga selain bisa membantu cash flow dari para pelanggannya, tapi kita juga ada nih yang kita lakukan untuk memperkuat apa? Saya nggak tahu ya. Yang Andrew inginkan lebih ke arah pendidikan atau ke arah lansia atau apa. Nah itu kan tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Fokusnya mau yang kemana kan ya. Iya. Tapi itu keren kalau memang bisa dilakukan kan ya. Jadi perusahaannya kan bertumbuh, semakin dia besar kan semakin bisa berbagi kan. Oh iya, pasti harus. Iya. Karena di perusahaan Andrew sudah nomor 2 ini. Kalau diinjek Pak Hermanto bisa jadi nomor 1. ini datang siapa tahu diinjek deh Pak. Gitu ya. Langsung nomor 1 ini dalam waktu 4 tahun Pak. Udah saya hitung Pak. Keren. Ya. Nah Andrew memang intuisi bisnisnya ini luar biasa. Kalau menurut saya you langsung lulus kuliah, skripsi, akhirnya masuk ke bisnis. Jadi ini you bekerja sambil terus belajar, sambil improve. Sehingga akhirnya bisa mempunyai satu usaha yang keren dan bagus ya. Itu sampai pandemi ya. Ini kalau saya lihat sampai pandemi. Nah, apa yang terjadi setelah pandemi? Ini kan berarti
satu krisis besar yang dilalui oleh Andrew ya. Kalau 97-98 dia kan masih belum gitu ya. Belum. Apa yang terjadi di bisnis pusat pergadaian ini? Sudah pusat pergadaian Indonesia pusat kan ini? Pusat Gadai Indonesia. Pusat Gadai Indonesia. Pada tahun 2020 pandemi, itu semua orang bilang, wah bisnisnya Andrew enak banget ini. Oh ya? Semua orang perlu duit katanya. Bener dong, orang mikirnya pasti gitu dong. Berarti kamu rame dong katanya. Tapi kenyataannya, orang kalau tahu nggak bisa bayar, dia nggak minjem. Dia minjem kalau handphone ya, ini cerita handphone ya, apa ada kolateral ya, ada jaminan. Dia akan minjem kalau dia tahu bisa bayar. Omset saya turun 45%. Di bulan April itu mulainya. PSBB itu mulai April. 6 bulan. Iya, 6 bulan itu turunnya 45%. 45%. Berarti nggak buka cabang ya? Pada saat pandemi itu sudah nggak buka? Oh masih buka? Justru karena pandemi itu banyak sekali outlet apapun yang tutup di jalanan. Saya dapat posisi yang strategis itu saya. Oh jadi secara revenue you turun, ya. Tapi secara pembukaan cabang you tetap ekspansi jalan. Lebih besar, karena lebih murah. Berani sewanya. Ya. Andrew melihat kenapa punya keberanian seperti itu? Kapan lagi soalnya? Opportunity ini. Jadi you tidak yakin kalau pandemi itu jangkanya panjang. You kan yakinnya itu short term gitu ya? Mau panjang mau enggak, ini harus diambil Pak. Oh karena kita nggak tahu panjang atau enggak ada yang bisa itu tahu. You beli atau sewa? Sewa, semua sewa. Oh tetap sewa. Sewanya jangka panjang. Sewanya 5 tahun. Oh, Jadi sewanya itu udah lebih murah, dapat posisi strategis. Nggak ada lagi kesempatan ini. Once in a lifetime. Iya. Terus begitu turun 45%, artinya cash flow-nya itu kan banyak masuk duitnya ke saya karena banyak orang nebus kan. Yang pinjam lebih dikit. Cash saya numpuk. Jadi sepi, cash saya makin numpuk. Yeah. Kalau bisnis finance kan gitu. Iya. Tapi kalau cash numpuk ini kan nggak sehat ya, Pak. Iya. Orang bisnis finance sih kalau duitnya banyak nggak seneng dia. Kalau bisa duitnya masuk ke piutang semua gitu. Iya, muter semua gitu. Itu, ini nggak muter. Nah, pada saat cash saya numpuk, ada kesempatan untuk injek ke Holy Wings. Karena teman-teman di sana. Itu tahun berapa itu? 2020. Oh ya, tetap 2020. Bulan apa? Akhir. Bulan Oktober, November saya masuk. Oh, setelah 6 bulan itu ya? Iya kan 6 bulan tutup dia cash flow-nya gak kuat. Saatnya saya masuk. Murah itu waktu enggak? Holy Week masih ada kena masalah itu bukan ya? Oh jauh, itu kan barusan. Oh belum ya? Itu masih belum kena masalah? Itu belum, masalah 2022 kan. Masih lama. Berarti waktu itu Holy Week masih berapa cabang? 10 mungkin. Oh, atau belasan ya, mungkin lupa saya. Andre masuk sebagai salah satu shareholder. Ya, terus habis itu bertumbuh dia ya. Bertumbuh jadi berapa cabang? Sekarang 45 ya. Enggak, waktu sebelum ada kejadian itu? Sebelum ada kejadian kan? Penutupan itu? Oh itu udah 40. Oh berarti setelah Andre masuk langsung dari buka terus. 11-an itu jadi 40 ya? Ya, jadi 40. Tapi kena musibah lagi yang masalah penutupan itu? Iya. Itu berapa bulan itu sampai 4 bulan. akhirnya bisa buka lagi? 4 bulan. Tapi harus ganti semua perizinan dan nama ya? Ganti perizinan, ganti nama, ganti manajemen, ya, itu semua butuh karyawan waktu 4 bulan itu ya? Iya. Dan akhirnya bisa buka satu persatu? Iya, buka satu persatu. Sampai sekarang ya? Kenapa waktu itu Andrew melihat masuk ke bidang yang agak melenceng kan ya? Dari sebelum tahun 2020 itu udah the biggest entertainment di Indonesia itu, Holy Wings itu. Oh, gitu. Udah jadi omongan di udara. Bahwa ini yang paling besar. Saya aja yang enggak tahu berarti ya. Mungkin anaknya tahu, Pak.